Cinta Hana episode 30. Mike melepaskan panggutannya pada bibir Hana, menatap Hana penuh dengan kelembutan, mengusap lembut pipi Hana dengan ibu jarinya. "Aku mencintaimu sayang, sungguh sangat mencintaimu," ucap Mike lagi dengan ketulusan. Lalu memeluk Hana kembali dan mengecup lembut puncak kepalanya. Tak ada sesuatu yang membahagiakan untuk Mike selain melihat Hananya kembali, memaafkannya, dan mau menerimanya kembali. Tentu saja ini tak akan terjadi tanpa bantuan Revan dan Carrie. Baguslah jika kalian sudah baikan. Akhirnya aku tak akan menunda pernikahanku yang dipercepat, ucap Carrie tepat di belakang Mike. Carrie berdiri dengan seorang pria yang sangat tampan dengan mata birunya. Hana mengernyit. "Apa itu Billy, kekasih Carrie? Lalu kenapa dia di sini? Bukankah Mike dan Carrie akan ke Bali untuk menikah?" "Carrie, maaf, aku tidak bermaksud," ucap Hana sedikit tak enak karena bagaimanapun juga ia yang telah membuat pernikahan Carrie dan Mike gagal. "Ah sayang, kau tak perlu meminta maaf padanya," ucap Mike. "Iya Hana, pernikahanku dipercepat dan masih tetap dilaksanakan minggu depan, jadi tenang saja." "Minggu depan? Maksudmu kau dan Mike?" "Bukan aku dan Mike, tapi aku dan Billy. Jujur saja, rencana Mike kali ini sedikit menggelikan untukku," ucap Carrie sambil tertawa. Billy yang di sebelahnya pun ikut tersenyum. Bahkan saat Hana melihat ke arah kakaknya, Revan, juga ikut tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Hana lalu menatap ke arah Mike dengan tatapan membunuhnya. "Apa maksudnya ini, Mike?" Mike menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal sambil menunduk dan sedikit kebingungan. Maafkan aku sayang, kupikir..." "Jadi ini semua rencanamu?" Suara Hana sedikit meninggi karena kesal. "Maaf," hanya itu yang diucapkan Mike. Lalu Hana pergi dengan kekesalannya meninggalkan Mike dan yang lainnya. Mike hanya ternganga melihat Hana yang lagi-lagi pergi karena kesal terhadapnya. Sial. "Kejar dia Mike, dia memang sedang sensitif," kata Revan menghampiri Mike. Mike menganggukkan kepalanya dan mulai berlari mengejar Hana. Hana sungguh sangat kesal. Jadi ini semua rencana Mike untuk mendapatkannya kembali. Astaga, bagaimana mungkin dirinya bisa ditipu berkali-kali dengan lelaki itu? "Hana, tunggu." Hana merasakan Mike meraih pergelangan tangannya dan menghentikan langkahnya. "Please, jangan marah lagi. Kau menipuku lagi. Maaf, tapi ini caraku supaya kau mau kembali denganku." "Tapi aku tidak suka, Mike." Hana mulai menangis, lalu Mike mulai memeluknya. "Maafkan aku janji ini terakhir kalinya aku membohongimu," ucap Mike dengan sungguh-sungguh. "Apa kau tahu bagaimana perasaanku saat membayangkanmu bersanding dengan wanita lain? Kau membuatku tersakiti." "Iya, aku minta maaf Hana, aku minta maaf. Dan bodohnya aku masih saja mau memaafkanmu." Mike tersenyum saat mendengar pernyataan Hana tersebut. Dikecupnya berkali-kali puncak kepala Hana. "Aku berjanji tak akan pernah membuatmu sakit dan menangis lagi." Tak lama saat mereka berpelukan, Revan datang menghampiri mereka.
Jadi kau pulang dengannya atau denganku? Tanya Revan kepada Hana. Aku... Hana tak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya dia sangat ingin pulang bersama dengan Mike, tapi tentu saja ia tak enak dengan Revan. Bukankah selama ini Revan sangat protektif terhadapnya? Aku yang akan mengantarnya pulang, jawab Mike dengan pasti. Baiklah, Revan berkata sambil menghela napas panjang. Lalu Revan bergegas pergi. Namun ketika Revan akan pergi, suara lembut Hana menghentikannya. Mas, panggil Hana. Dan kemudian tanpa disangka Hana langsung berlari memeluk kakaknya tersebut. Hei, ada apa Hana? Maafkan aku. Selama ini aku bersikap kurang ajar terhadapmu. Tidak Hana, Mas Revan yang salah. Hana menggeleng. Aku yang salah. Seharusnya aku tahu jika Mas Revan juga terluka karena masalah ini. Revan tersenyum. Kita impas. Aku juga salah karena aku juga ikut menipumu hari ini. Hana melepaskan pelukannya. Jadi Mas Revan juga sekongkol dengan Mike. Revan mengangguk dan tersenyum sedangkan Mike tertawa lebar. Hana memukul dada Revan. Kalian lelaki aneh yang keterlaluan. Maaf sayang, aku hanya berpikir mungkin hanya dengan ini aku bisa membantu menyelamatkan hubungan kalian. Aku tidak ingin menyesal dengan masalah baru lagi Hana. Cukup aku yang merasakan hukuman dari kebodohanku di masa lalu, ucap Revan dengan sungguh-sungguh. Kau juga berhak bahagia Mas, Hana berkata sambil mengusap pipi kakaknya yang penuh dengan bulu-bulu tipis. Revan akhir-akhir ini memang terlihat kacau. Revan menggeleng. Mungkin belum saatnya. Revan menggenggam tangan Hana lalu memberikannya kepada Mike. Aku pulang dulu. Dan Mike, tepati janjimu. Ayah dan ibu menunggumu, ucap Revan dengan tajam kepada Mike. Revan akhirnya pergi meninggalkan Hana dan Mike. Dia juga harus bahagia Mike, lirih Hana. Hana benar-benar tak tega melihat sang kakak selalu larut dalam masa lalu. Ya, semoga saja dia mendapatkan kebahagiaannya kelak, Mike berkata dengan tulus. Kau sudah tidak membencinya? Lalu bagaimana bisa kalian bekerja sama mengerjaiku? Bukankah seharusnya kau membencinya? Ceritanya panjang sayang, tapi aku ingin tahu. Aku tak mau kau menyembunyikan sesuatu apapun di belakangku lagi. Hana tak mau kalah. Baiklah, akhirnya Mike mulai bercerita. Saat itu Mike mengetuk-ngetukkan telunjuknya di meja sebuah cafe shop tak jauh dari tempat kerjanya. Saat ini ia sedang menunggu Revan yang ternyata ingin menemuinya. Revan berkata jika ia sendiri yang akan mengantarkan foto-foto yang dijanjikannya untuk Mike karena Revan juga ingin berbicara sesuatu dengan Mike. Mike berdiri saat melihat Revan masuk ke dalam cafe shop tersebut dengan membawa sebuah amplop berwarna coklat. Kau sudah lama? Sapa Revan. Sangat lama, ucap Mike sedikit kesal. Maaf, aku banyak pekerjaan tadi. Dan apa kau pikir aku seorang pengangguran? Sindir Mike yang malah membuat Revan tersenyum. Ini yang kau inginkan. Revan memberi Mike sebuah amplop coklat yang sejak tadi dipegangnya. Mike menerimanya,
lalu membukanya dengan cepat. Raut terkejut langsung nampak di wajah Mike. Amplop itu berisi banyak sekali foto-foto. Sebagian ada foto yang berwajahkan adiknya yang sedang bersantai dengan seorang lelaki, dan sebagian lagi foto-foto tak senonok adiknya dengan lelaki tersebut. Sial, Lita tidak mungkin seperti ini. Aku sudah menyelidikinya, dan itu palsu, ucap Revan dengan tertunduk lesu. Aku tak pernah menyelidiki lagi, bahkan aku sudah lupa dengan foto tersebut karena aku lebih memilih mencari Lita daripada mencari tahu siapa yang mengirim foto tersebut saat itu. Lanjut Revan lagi. Jadi kau menyesal meninggalkan adikku? Ya, sama seperti kau yang juga menyesal karena sudah menyakiti adikku. Jadi kita sama-sama menyesal? Tanya Mike dengan sedikit tersenyum. Sama-sama menyesal dan bodoh, jawab Revan dengan tersenyum. Mike, Hana memang tampak baik-baik saja, tapi dia terpuruk. Dia tak pernah semarah ini terhadapku. Aku ingin dia kembali seperti semula, Mike. Dan kupikir hanya kau yang mampu membuatnya kembali. Lanjut Revan kali ini dengan wajah seriusnya. Mike menurunkan bahunya dengan pasrah. Kau tahu bukan jika dia juga membenciku? Kita sama-sama dibenci, dan dia sama sekali tak ingin aku mengganggunya. Dia masih mencintaimu, Mike. Aku tahu itu. Mike lalu tampak berpikir sejenak. Baiklah, tapi aku butuh bantuanmu. Apapun akan kulakukan asal aku bisa menebus kesalahanku pada kalian, jawab Revan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Mike mencelutukan ide membuat Hana merasa kehilangan Mike dengan cara Mike berpura-pura menikah dengan Carrie. Carrie tentu mau membantunya, dan tugas Revan hanya meyakinkan Hana dan membawa Hana pada Mike. Dan akhirnya rencana kami berhasil, ucap Mike dengan senyum semeringahnya. Hana yang kini sudah duduk di kursi penumpang sebelah Mike akhirnya memukul-mukul lengan Mike. Kalian keterlaluan, kalian keterlaluan. Apa kalian tahu betapa malunya aku hanya mengenakan pakaian seperti ini ke bandara internasional seperti ini? Sayang, dengar. Aku keterlaluan karena aku terlalu mencintaimu. Aku terlalu frustrasi, memikirkan berbagai macam cara supaya membuatmu kembali padaku. Lagi pula, kau tetap terlihat cantik dan menakjubkan dengan baju itu, goda Mike sambil mengerlingkan matanya. Dan jika rencana itu tidak berhasil, apa yang akan kau lakukan? Tanya Hana dengan ketus. Aku akan menabrakkan mobilku ke pembatas jalan hingga kecelakaan, dan kau pasti datang padaku. Kau terlalu percaya diri, Tuan, gerutu Hana. Mike tertawa lepas melihat kelakuan Hana. Oh, ini benar-benar sangat membahagiakan untuknya. Mike lalu mendaratkan tangannya pada perut Hana, mengusapnya lembut. Bagaimana keadaan dia? Baik. Mike tersenyum. Kupikir dia rindu dengan dedinya. Ya, dedi sialan dan brengseknya. Hana masih menggerutu. Lagi-lagi Mike tertawa. Baiklah sayang, karena kesalahanku, aku janji akan menjadi budakmu seumur hidup, asal kau memaafkanku. Bagaimana? Hana menatap Mike lalu menarik ujung bibirnya hingga tampak sebuah senyuman manis di wajahnya. Kau janji? Ya,
Aku janji, ucap Mike penuh tekad. Akhirnya Hana tersenyum bahagia di tengah-tengah kekesalannya kepada Mike. Bersambung, nantikan episode 31-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.